Pengibaran bendera hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Menghentikan khidmat, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta wakilnya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, karyawan TU SMP Negeri 2 Bobotsari yang saya hormati, dan juga kepada siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu upacara bendera. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para siswa yang saya hormati, yang pertama, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada siswa kelas 9C yang sudah melaksanakan sebagai petugas upacara dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Dan juga kepada siswa kelas 8 dan kelas 9 ini sudah baik. Tapi untuk kelas 7 masih ramai seperti bebek. Bebek itu kalau kumpul pasti ramai. Ini mungkin kebiasaan yang di SD, kalau upacara ya kita fokus ke depan, melihat apa jalannya upacara. Jangan sampai nanti kalau kita melaksanakan upacara kita malah cerita sendiri. Ini untuk kelas 7 masih jelek, perlu ada peningkatan di kemudian hari. Nanti minggu depan ada upacara harus lebih baik lagi. Selanjutnya pada kesempatan hari ini saya menyampaikan beberapa hal, sifatnya saja mengingatkan bahwa kalian di sini di SMP Negeri 2 Bobotsari ini suatu kebanggaan dari orang tua maupun kebanggaan dari SMP Negeri 2 Bobotsari ini. Karena apa? Maju mundurnya SMP Negeri 2 Bobotsari ini ditentukan oleh prestasi belajar kalian. Paham ya? Kalau prestasinya semakin baik, berarti masa depan SMP Negeri 2 Bobotsari semakin jaya. Tapi kalau sebaliknya, maka SMP Negeri 2 Bobotsari semakin redup. Itu yang perlu kita benahi dulu. Kalau kita melihat dari sisi gedung, SMP Negeri 2 Bobotsari ini gedungnya sudah bagus, tidak kalah dengan SMP yang ada di lingkungan sekitar Bobotsari. Apalagi ini di bawah kepemimpinan Pak Riswanto yang memiliki jiwa pembangunan, bangun. Ini pembangunannya cepat, semakin jelas semakin ke depan, semakin pembangunannya semakin lancar. Kalau kita melihat dari sisi lingkungan sekolah, SMP Negeri 2 Bobotsari itu lingkungannya nyaman, tertib, dan juga apa? Banyak sekali pepohonan. Ini sangat-sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Kalau kita melihat dari sisi sarana dan prasarana juga, SMP Negeri 2 Bobotsari punya masjid, punya lab komputer. Ini sangat juga menunjang pembelajaran kalian untuk sukses dalam belajar. Sekarang kalau kita melihat dari sisi siswanya,
saya mengamati dari tahun ke tahun itu perkembangannya belum signifikan. Bahkan ada kecenderungan menurun. Karena apa? Saya mengamati sendiri, kalau apalagi saya sebagai guru matematika, biasanya dulu itu kalau dapat 100 itu lebih banyak kita jumpai, tapi sekarang hampir semuanya itu kalau mau mendapat 100 itu kesulitan. Kalau kita kaji dari siswa seperti itu, makanya nanti pada kesempatan hari ini nanti saya akan memberikan suatu adab dalam menuntut ilmu. Mungkin ini belum atau ada yang belum dilaksanakan oleh kalian. Jangan kita melihat gurunya ini, gurunya semuanya sudah pernah sebagai apa? Kalau gurunya sudah pernah sebagai apa? Bunga desa di zamannya, ya. Kalau bapaknya juga sama sebagai apa? Kumbang desa di zamannya. Paham ya? Nanti di sini saya akan mengkaji untuk yang sisi siswanya saja. Paham ya? Nanti yang pertama nanti saya akan berikan adab atau tata cara yang baik ketika nanti kamu menuntut ilmu supaya nanti berhasil. Yang pertama, nanti ada 4. Ya, yang pertama 1, meluruskan niat dulu. Nanti kamu datang ke SMP Negeri 2 Bogorsari hanya satu tujuan, niatnya itu harus belajar. Tidak ada unsur yang lain. Contoh, kalau tujuannya ke sekolah pamer body, pamer wajah, paham ya? Membuli teman, tolong ini harus diluruskan dulu. Karena apa? Kalau kita sudah fokus satu tujuan, maka segala pikiran, perkataan maupun perbuatan nanti akan diarahkan untuk kesuksesan belajar. Paham ya? Satu tujuan apa? Belajar. Paham ya? Contoh yang masih punya tujuan yang lain harus diluruskan. Paham ya? Terus yang kedua, adab yang kedua itu mencatat dan mendengarkan guru ketika sedang menyampaikan materi pembelajaran. Mengapa harus mencatat? Karena apa? Ingatan kita itu terbatas, kadang cepat lupa. Maka ketika guru menyampaikan materi, tolong dicatat. Kalau kita lupa, kita bisa buka lagi catatannya. Paham ya? Ini saya masih menjumpai ada kelas 9. Nulis saja, dibaca sendiri bingung. Paham ya? Apalagi orang lain. Paham ya? Jadi nanti sambil kita mendengarkan dengan fokus, konsentrasi tinggi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Saya masih menjumpai seperti itu, banyak yang belum konsentrasi. Masih apa? Pikirannya masih ke sana. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru nanti tidak akan terserap semuanya. Paham ya? Itu adab yang kedua. Paham? Ya, yang ketiga, berusaha menguasai materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ini saya amati, kita harus dilatih untuk mental. Mental itu apa? Ketika kalian belajar menemui kesulitan, tolong langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan atau kepada teman yang lebih mampu dalam hal memberikan penjelasan secara gamblang. Saya masih mengamati hampir semuanya ini untuk mental bertanyanya masih kurang. Paling umet-umet di belakang, paham ya? Kalau bingung tolong langsung ditanya. Karena apa? Materi khusus untuk matematika saja ini dasarnya harus kuat. Untuk menguasai materi kelas 8 harus menguasai kelas 7. Kelas 9 ya harus menguasai kelas 8. Saling berurutan. Makanya harus kuda-kudanya harus dasarnya harus kuat. Paham ya? Jadi nanti materinya saling berhubungan. Makanya nanti saya ingatkan lagi, kalau masih bingung tanya kepada
guru yang bersangkutan, nggak usah malu, paham ya? Jelas ya? Terus yang terakhir, mengingat nanti panas ya, saya percepat saja. Yang keempat, ini terakhir, berdoa, memohon kemudahan kepada Yang Maha Kuasa, mohon kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam kita menjalankan atau belajar menuntut ilmu. Kamu di sini 3 tahun, itu waktu yang menurut saya itu lama. Prosesnya juga lama. Jadi nanti apalagi kita di sini di SMP Negeri 2 Pupussari sudah ada program yaitu namanya sholat berjamaah, duhur berjamaah. Kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk berdoa. Setelah kita sholat baru berdoa, mohon kemudahan ketika kita mempelajari suatu materi. Tapi dalam prakteknya saya beberapa kali sering melihat sholat kok berdiskusi ya, paham ya? Ini bukan materi bahasa Indonesia, berdiskusi, paham ini? Sholat itu bukan untuk berdiskusi. Kita menghadapkan hati kita hanya kepada Yang Maha Kuasa. Waktu-waktu kita nggak ada itu sudah siap, paham ya? Itu yang saya amati kelas 8, kelas 9, kelas 7 sama. Itu kalau yang perempuan ya sudah saya nilai bagus. Tapi ini yang kalau laki-lakinya enggak, masih berdiskusi apa PR atau apa ya. Paham ya? Ini yang berdoa penting sekali. Mudah-mudahan kita dengan berdoa kita ternyata mendapatkan cahaya ilahi, keajaiban. Ada orang yang namanya tadi apa? Bejat apa ya, beruntung ya, sekonyong-konyong jawab betul. Itu ya ada ya, karena apa? Model soalnya kan A, B, C, D, kan kita tinggal milih top, tidak mikir, tapi ada yang betul. Makanya itu harus kita pikirkan lagi, kita harus berdoa senantiasa mendekatkan Yang Maha Kuasa. Ketika kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita dipermudah. Terus ini terakhir juga ada titipan dari Bapak Kriswanto yang masih membawa sepeda motor. Itu kemarin ada laporan dari masyarakat bahwa ada SMP 2, siswa SMP 2 masih ada yang membawa sepeda motor. Ini jelas aturannya tata tertib di SMP 2 itu tidak boleh membawa sepeda motor. Jadi nanti kalau kalian ketahuan lagi, nanti tolong akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Sekali lagi yang masih membawa sepeda motor, tolong nanti kita belajar untuk mematuhi tata tertib. Kalau tidak membawa ya sudah, nggak usah coba-coba untuk membawa lagi, paham ya? Ya itu saja dari kami. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Pupussari yang kita harapkan bisa jaya terus, dan juga muridnya selalu sukses. Itu saja dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu Mars SMP Negeri 2 Pupussari diikuti oleh seluruh peserta upacara.